Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Christine Rambing. Saya dari SMKN 19 Jakarta. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata tujuan 1 kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu dirubah. Topik kurikulum merdeka yaitu pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Apakah itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir pembelajaran siswa. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. 4 komponen kurikulum, yang pertama tujuan, 2 konten, 3 metode, 4 evaluasi. Klasifikasi kurikulum terbagi menjadi 3, yang pertama tujuan pembelajaran, 2 panduan pedagogik, 3 panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar siswa. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal ini merupakan sebagai alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Alasan perubahan kurikulum. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berusaha secara kolaboratif. Misalnya, 1. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. 2. Orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. 3. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok mengembangkan kurikulum satuan pendidikan perlu dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Makna pepatah sejalan dengan 3 pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Dalam KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran asesmen, dan capaian pembelajaran. Keunggulan kurikulum merdeka yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka. Untuk peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Untuk guru, mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Beberapa komponen KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yaitu karakteristik satuan pendidikan program keahlian,
visi dan misi satuan pendidikan, tujuan program keahlian, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Demikian paparan dari saya tentang kurikulum. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.